Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan apa saja obat-obat yang lazim dan sangat berpengaruh terhadap ibu hamil, bersalin, dan nifas. Saya Eni Hadidah, NIM 22334028. Saya Elmi Wahyuni, NIM 22334026. Kesehatan ibu hamil adalah persyaratan penting untuk fungsi optimal dan perkembangan ibu dan janin. Beberapa obat dapat memberi risiko bagi kesehatan ibu dan dapat memberi efek pada janin. Perubahan fisiologi selama kehamilan dan menyusui dapat berpengaruh terhadap kinetika obat dalam ibu hamil dan menyusui. Obat-obat yang lazim diberikan untuk ibu hamil, yang pertama ada asam folat. Ibu hamil memerlukan asam folat yang cukup untuk mencegah cacat pada sistem saraf bayi atau neural to be defects atau NTD. Biasanya, NTD ini mulai berkembang di 28 hari pertama setelah pembuahan. Sayangnya pada masa ini, kebanyakan ibu belum menyadari bahwa ia sedang hamil. Yang kedua ada zat besi, berguna untuk membentuk sel-sel darah merah. Jika kekurangan zat besi, ibu bisa terkena anemia yang berakibat pada kondisi fisik yang mudah lelah, pusing, lemah, dan pucat. Selain itu, zat besi bagi janin dalam kandungan juga penting untuk menunjang pertumbuhannya. Kekurangan zat besi pada janin dapat berisiko membuatnya menginap anemia ketika lahir. Selain itu, risiko si kecil lahir prematur dan berat badan rendah pun semakin meningkat. Yang ketiga ada tetanus dan toksoid. Imunisasi tetanus toksoid adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan infeksi tetanus pada bayi yang baru lahir. Hal tersebut sebagai upaya pencegahan dari infeksi tetanus yang ditimbulkan. Suntik tetanus pada ibu hamil merupakan salah satu hal yang dianjurkan sebelum persalinan berlangsung, guna menurunkan risiko kematian janin yang baru saja dilahirkan. Selain menurunkan risiko kematian janin, vaksin ini juga berguna untuk mencegah tetanus pada bayi. Ibu tidak perlu khawatir karena vaksin ini sangat aman dilakukan pada ibu hamil. Adapun obat-obat untuk ibu bersalin, yang pertama ada tokolitik. Tokolitik adalah jenis obat kontraksi khusus untuk ibu hamil dengan persalinan prematur yang berfungsi memperpanjang kehamilan dalam waktu 48 jam. Tokolitik diberikan untuk mensupresi kontraksi selama periode akut dan untuk rumutan 3, 8, 9, sampai 11 magnesium sulfat. Magnesium sulfat yang digunakan dalam menstruasi kontraksi uterus. Tokolit berfungsi sebagai pencegahan persalinan prematur dan kelahiran imatur dengan cara menekankan pada bagian kontraksi rahim. Yang selanjutnya ada oksitosin, adalah obat untuk memperkuat kontraksi rahim. Oksitosin ini merupakan preparat hormon oksitosin yang digunakan untuk memicu atau menguatkan kontraksi rahim jika kontraksi lemah atau tidak terjadi dengan sendirinya. Obat ini juga dapat digunakan meredakan perdarahan setelah proses persalinan. Baiklah, selanjutnya obat-obatan yang lazim untuk ibu nifas atau kontrasepsi. Berikut ini adalah beberapa jenis kontrasepsi yang dapat digunakan untuk ibu pasca bersalin. Yang pertama yaitu pil KB progestin. Pil KB yang mengandung hormon progestin bisa menjadi salah satu pilihan kontrasepsi bagi ibu yang masih memberikan ASI eksklusif. Jenis KB ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam mencegah kehamilan. Meskipun demikian, diharuskan untuk mengkonsumsi pil KB tersebut pada jam yang sama setiap harinya. Apabila lupa diminum, maka tetap melanjutkan minum sesuai jadwal namun tidak berhubungan intim, atau bisa menggunakan kondom selama 7 hari ke depan. Yang kedua, suntik KB progestin 3 bulan. Jenis kontrasepsi ini bisa digunakan untuk tidak mengganggu produksi ASI dan bersifat jangka panjang. Jika penggunaan dihentikan, maka masa subur akan kembali bervariasi antara 3 bulan bisa sampai dengan 1 tahun. Suntik progestin kerap dikaitkan dengan penurunan kepadatan tulang jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Namun, masih dalam penelitian lebih lanjut. Yang ketiga adalah KB susuk atau implan progestin. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara memasukkan implan atau susuk ke lengan bagian atas. Di dalam implan ini terkandung hormon progestin yang akan dilepaskan sedikit demi sedikit selama 3 tahun. Setelah itu harus mengganti dengan implan yang baru.
Selama penggunaan implan, hormonal siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Yang terakhir adalah kondom. Penggunaan kondom dapat dikatakan sebagai metode kontrasepsi yang paling aman bagi ibu menyusui. Selain dapat mencegah kehamilan, kondom juga dapat mencegah penyakit menular seksual. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.